ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat bermajlis pada kesempatan yang mubarakah ini di dalam bulan yang mubarakah, dan kita memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita ditolong bisa menjaga nikmat itu, dan yang menjadikan ukuran daripada nikmat itu kita telah meraihnya dengan sebenarnya apabila kita ditolong oleh Allah untuk mudawamah, untuk terus kita istiqamah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus kita selalu fahami dan kita selalu muhasabah, selalu mengoreksi tentang hakikat nikmat Allah Azza wa Jalla yang ada pada kita. Apakah nikmat itu diteguhkan oleh Allah, apakah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah kembali kepada nikmat yang hari ini, yang saat ini kita telah raih, yaitu bagaimana agar nikmat-nikmat yang hari ini kita telah raih dapat membuahkan nikmat yang akan datang. Kita selalu berusaha memelihara nikmat ini sebagaimana yang Allah ridhoi, karena fa innal hasanah ba'dal hasanah, karena sesungguhnya kebaikan yang terjadi adalah setelah kebaikan yang sebelumnya. Wasayyi'ah ba'da sayyi'ah, dan kejelekan yang terjadi adalah setelah kejelekan yang mendahuluinya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla, di antara pahala yang Allah berikan kepada kebaikan kita dan hukuman yang Allah berikan kepada dosa kita, itu adalah kebaikan yang sesudahnya atau dosa yang sesudahnya. Itu salah satu balasan Allah di dunia. Sebagaimana nasihatnya para ulama kita, kalau setelah Ramadan kebaikan-kebaikan ibadah ini hilang pada kita, berarti Ramadan ini ibadah kita tidak ada nilainya. Karena tidak ditolong oleh Allah, setelah Ramadan kita dapat lagi kebaikan. Apabila setelah Ramadan ini kita bisa memikirkan kebaikan sebagaimana pada bulan Ramadan, bisa berusaha meraih kebaikan sebagaimana bulan Ramadan ditolong oleh Allah, berarti kebaikan kita pada bulan Ramadan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kita senantiasa di saat-saat Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan-kebaikan seperti ini, jangan kebaikan ini sekedar kita menggugurkan kewajiban, sekedar kita yang penting kita sudah lakukan. Karena kita kembali, Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ibadah ini hanya menerima yang terbaik. Sebagaimana Allah menjelaskan, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik. Maka sebagai orang yang beriman, berusaha apa yang dia lakukan itu selalu terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga dengan hal inilah, itulah hakikat sebenarnya kita mengharap kebaikan yang akan datang. Kalau seseorang mengharap kebaikan yang akan datang, pelihara kebaikan yang ada sekarang. Benarkan kebaikan yang ada sekarang. Jaga kebaikan yang ada sekarang. Sehingga tatkala Allah Azza wa Jalla menerimanya, maka Allah mudahkan kita meraih kebaikan yang akan datang. Bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah malam ini kita akan lanjutkan materi daurah kita. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa murojaah pertanyaan untuk mengingatkan kembali pemahaman kita yang telah lewat, sehingga mudah-mudahan dapat menghubungkan kembali pemahaman kita yang akan datang, yang akan diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Soalul awal, pertanyaan pertama, sebutkan definisi yang disampaikan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang al-ithmu. Tentang al-ithmu. Imam, Iqra. Ya, syukran, jazakallah khair. Pakai mic biar yang suaranya lembek-lembek bisa dengar. Tolong lampunya di belakang dinyalakan semua dan maju biar yang baring-baring tidur matanya kelihatan. Nyalakan sana nyalakan. Kemudian soal tsani, pertanyaan kedua, baca penjelasan Ibnul Qayyim tentang definisi al-udwan. Frid, mikrofon. Mana mic-nya yang satu lagi? Yang satu lagi mana? Kok enggak dipakai dua-duanya biar enggak lama? Fadal, Iqra. Ma khurrima ziyadatu. Enggak ada lamnya, makanya suruh betulin. Ma khurrima ziyadatu. Wa ta'addi ma abaha Allah minhu. Naam, jazakallah khair. Soal tsalis. Sebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di mana letak perbedaan antara al-itsmu wal udwan. Al-itsmu wal udwan. Nur Hablillah. Ini, fadal. Wal ismu wal udwan. La, khata. Al-akhar. Yahya, fadal. Wal farqu bainal ithmi wal udwan ma baina muharram al-jinsi wa muharram al-qadri.
Syukran, jazakallah khair. As-su'alur rabi. Bacakan penjelasan Ibnul Qayyim tentang bagaimana kewajiban yang harus ditunaikan di dalam bermuamalah kepada manusia dan di dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla, yang tanpanya bermuamalah kepada manusia tidak akan bisa benar dan bermuamalah kepada Allah tidak akan bisa benar. Pak Amir, fadhal. La, khata. Ustaz Abu Mer. Al-mu'amalah bainan nas awalan. Hadza mu'amalah baina abdi wa Allah. Wala yatimu lahu ada'ul wajibin awal. La, wala yatimul wajibul awwal. Wala yatimul wajibul awwal. Wajibul awal illa bi'azli nafsihi min al-wasat wal qiyami bidzalika li maqdin nasiha wal ihsan wa ri'ayatil amr. Wala yatimu lahu ada'ul wajib tsani illa bi'azli al-khalqi min al-bay' wal qiyami lahu billahi ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan. Naam, syukran. Baca perkataan seorang ulama yang dibawakan Ibnul Qayyim dari ringkasan kaidah bermuamalah kepada Allah dan kepada manusia tadi. Pak Bambang. Qalu Syekh Abdul Fadil Qaddasallahu ruhahu ma'al haqqi waman lam yakun kadzalika lam yazal fi takhbitin wa lam yazal walam yazal amruhu furutan. Syukran, jazakallah khair. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita memahami kesimpulan pokok tentang kaidah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam kehidupannya, dan atau dengan menyia-nyiakannya menyengsarakan manusia di dunia dan di akhirat, kita telah sampai pada fasal yang menjadi pokok, fasal yang menjadi penggerak untuk seseorang itu bisa menunaikan kaidah tadi. Karena mengerjakan kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wattaqullah bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Karena itu kaidah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, atau menyengsarakan di dunia dan di akhirat karena tidak bisa melaksanakannya. Apa modal pokoknya? Modal pokoknya sebagaimana pada fasal yang tadi malam kita sudah awali, seorang mukmin harus
memasukkan dirinya kepada suatu amalan bekal yang jelas di dalam menjalani kehidupan bersama manusia dan bersama Allah, yaitu menghijrahkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa adanya modal ini, seorang tidak akan bisa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Seorang tidak akan bisa wattaqullah, enggak akan bisa. Maka inti pembahasan kita adalah bagaimana kita menghijrahkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Atau mungkin selama ini kita pun tidak tahu saya ini sudah hijrah kepada Allah dan Rasulnya apakah tidak. Dan untuk menjawab hal itu, kita lihat kehidupan kita ketika kita muamalah sama manusia. Bisa enggak kita menjalankan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Kalau ternyata banyak gagal, berarti hakikat hijrah kita kepada Allah dan Rasulullah gagal. Selama ini ketika kita menjalankan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan makhluk diputuskan, bisa enggak? Ketika kita banyak gagal, berarti selama ini kita belum menjadi orang yang menghijrahkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Ini dasarnya. Dan ini ilmu din yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah ilmunya para salafus salih radhiyallahu anhum. Bukan ilmu yang diuji di atas kertas. Setiap semester atau setiap menghadap gurunya kemudian dinilai jelek atau baik, bukan. Ilmunya para salafus salih radhiyallahu anhum seperti yang sudah sejak awal kita katakan, kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami belajar ilmu dan belajar beramal bersamaan. Itu dulu para sahabat. Sehingga Umar dan para sahabat mengatakan, kita tidak belajar kepada Nabi ila asra ayat, kecuali 10 ayat. Kemudian kita bertanya kepada Nabi pemahamannya yang jelas, kemudian kita pergi mengamalkan 10 ayat itu. Kemudian setelah kita berusaha mengamalkan dan meraih apa yang diharapkan dengan beramal itu, kita nasihatkan kepada manusia, kita dakwahkan, kita nasihatkan kepada manusia. Kemudian setelah itu baru kita datang lagi kepada Nabi, belajar lagi. Makanya para sahabat, Ibnu Umar menghafalkan surat Al-Baqarah 8 tahun. Surat Al-Baqarah itu dihafal 8 tahun ya. Karena dulu para sahabat itu ilmu dan amal itu berjalan bersama. Dia bisa menilai ilmunya dengan amalnya, dia bisa menilai amalnya dengan ilmunya. Tidak sebagaimana keumuman kita sekarang belajar. Sudah selesai berapa tahun, sekian tahun, wah berarti kamu sudah hebat. Sementara kita telah hidup bersama dia, hidupnya nggak karu-karuan. Jangan sampai kita masuk kepada apa yang dinasihatkan oleh Nabi. Perumpamaan Nabi terhadap orang-orang munafik, kalau membaca dalil nikmat, apalagi kalau pas bacaannya bagus. Membaca ayat bagus, hidup bersamanya pahit. Itu adalah orang munafik. Orang mukmin membaca ayat ada yang bagus, kita mendengarkan nikmat, hidup bersama dia nikmat karena sesuai dengan petunjuk Allah. Ada orang mukmin baca Quran tidak bagus, tapi hidup bersama dia juga nikmat karena kehidupannya di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka inilah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pada pemiliknya, ilmu yang senantiasa membuahkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bukan ilmu maklumat yang dipenuhi di akal kita, kemudian ditanya pintar, suruh baca bisa, tetapi kenyataannya dalam hidup tidak ada. Dan inilah hakikat bagaimana kita mengambil pengajaran yang benar kembali kepada ilmunya para salaf radhiyallahu anhum, sebagaimana para ulama salaf berbicara, sebagaimana para ulama salaf menasihatkan kepada kita semuanya. Seperti yang telah diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana hakikat kehidupan kita dan bagaimana peran nanti kaidah kita di dalam ilmu tersebut. Tadi malam kita sudah diterangkan oleh beliau bagaimana hakikat kita ini.
Hakikat kita adalah orang yang berpisah dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin selama ini kita sudah tidak mikir bahwasanya kita punya zat yang maha kita cintai, yang harus kita cintai karena beliau adalah zat yang maha jamil, maha indah, yang menjadi kebutuhan kita. Dulu ketika kita di alam roh, alastu bi rabbikum, apakah kalian ini mengakui menerima saya adalah Rabbmu, sesembahanmu? Qalu bala. Wahai Allah, benar, kami adalah mengakui engkau adalah sesembahanku. Kemudian kita dikeluarkan oleh Allah musafir ke dunia. Ya, musafir ke dunia. Dan sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim, bagaimana orang musafir yang seperti ini yang sesungguhnya, yaitu tatkala dia telah meninggalkan tempatnya dan negeri, berada di negeri orang lain, dan kemudian kembali ingat, sadar perjalanannya, bahwasanya tidak ada kebahagiaan kecuali dia harus pulang lagi ke negerinya. Di negeri ini dia tidak dapat kebahagiaan apa-apa. Memang negeri musafir. Ya, negeri kita untuk musafir, tidak mungkin Allah memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kita di negeri musafir yang sesungguhnya dari negeri ini, tidak. Kalau toh di dunia, di negeri musafir kita bisa bahagia, bahagia kita bukan dengan dunia ini, tapi bahagia kita dengan apa? Dengan menghubungkan kembali hati kita di negeri yang kita apa? Yang kita tinggalkan. Dengan membaca kembali ayat-ayat yang mengingatkan negeri akhirat. Kan begitu? Ayat-ayat Al-Quran ketika kita baca kan mengingatkan negeri akhirat, negeri kita yang sesungguhnya. Kemudian ketika kita baca Al-Quran, kita diingatkan oleh Allah, ini loh negeri kamu ada di dunia, negeri asing yang banyak fitnah. Kita sadar kembali, diingatkan bagaimana sesembahan kita yang harus kita cintai, yang membahagiakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya kita merasakan ketenangan, ketenteraman. Jadi ketenteraman, ketenangan bukan hakikat pemberian dunia yang kita rasakan di dunia, tidak. Tapi ketika hati kita kembali nyambung, hati kita kembali kepada negeri akhirat kita, dengan mengenal Allah kembali, dengan mengenal akhirat kembali, dengan mengenal dunia yang menghalangi akhirat, dengan mengambil cara yang benar di dunia, yaitu supaya nyambung terus dengan akhirat. Caranya apa? Supaya nyambung terus dengan akhirat, caranya apa? Berhubungan dengan Allah. Dengan apa berhubungan dengan Allah? Dengan ibadah. Makanya Allah ciptakan kita untuk beribadah. Tujuannya apa? Supaya kita nyambung terus dengan Allah, supaya kita di negeri terasing yang banyak fitnah ini, kita tidak menjadi orang yang berduka. Sebagaimana orang-orang yang ada di negeri ini banyak berduka. Ya. Makanya Ramadan yang mubarakah mendidik kita untuk nyambung terus kepada Allah. Dan harapannya bukan di Ramadan saja. Harapannya bukan di Ramadan saja, yaitu apa? Di luar Ramadan kita diharapkan seperti itu. Salah satu contoh sunnah hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah puasa. Kita diajarkan oleh Allah berpuasa wajib 30 hari, kemudian diharapkan bisa menyambung sunnah pada bulan Syawal 6 hari, berarti 36 hari. Kan begitu? Kemudian nilainya setiap hari 10 kali lipat. 10 kali 36 berarti 360 hari, dan itu 1 tahun. Berarti harapannya kita disuruh oleh Allah sepanjang tahun itu nyambung kepada Allah. Makanya dinilai oleh Allah pahalanya adalah seperti puasa 1 tahun. Ini harapan yang diharapkan oleh Allah. Jadi kita tidak tahu hikmahnya. Jangan sampai kita puasa Ramadan selesai, tambah Ramadan selesai, habis itu merasa sudah tidak ada beban ibadah lagi. Nah, ini tidak paham maksud yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang kita memahami bagaimana hakikat kita berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahu alaihi, hijratun, sampai mana tadi malam? Fa innaha fardu ainin. Ya. Ya.
fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin. Maka sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah fardu ain. Fardu ain. Apa artinya fardu ain? Hah? Hah? Apa artinya fardu ain? Wajib secara pribadi. Setiap orang wajib. Siapa yang mewajibkan? Hah? Allah. Berarti kita tidak butuh. Gimana? Hah? Berarti kita nggak butuh. Kan Allah yang mewajibkan. Hah? Gimana? Berarti kita tidak butuh hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kan Allah yang membebani kita untuk wajib hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita tidak butuh. Loh, kok pakai mestinya butuh itu gimana? Gimana ini? Kan Allah yang membebani. Sama seperti kadang kita dibebani kerja sama orang tua kita. Orang tua ngasih beban tugas sama anaknya. Ini merasa dia tidak butuh, orang tuanya yang butuh sama dia. Gimana? Siapa yang mengharuskan fardu ain? Kalau kembali kepada kaidah fikhiyah, yang mengharuskan fardu ain siapa? Allah. Tapi kalau kembali kepada kaidah iman, yang mengharuskan fardu ain siapa? Iman kita sendiri. Ya. Karena seperti dulu ibadah. Kalau kembali kepada kaidah fikih, yang mewajibkan ibadah siapa? Allah. Tapi kalau kembali kepada kaidah iman di dalam hati kita, siapa yang mewajibkan kita harus beribadah? Ya iman kita yang kita miliki. Orang beriman harus beribadah, karena itu tuntutan kita. Ya. Jadi kadang-kala jangan memahami fikih dipisahkan dari akidah. Kalau kita memahami fikih dipisahkan dari akidah, mikir kita menjalankan perintah-perintah dan larangan Allah dan ketentuan-ketentuan ini, merasa itu bukan kita sendiri yang menuntut kewajiban. Ya. Ini kesalahan. Ya, kesalahan kita di dalam memahami hukum-hukum Allah. Ya. Karena itu ulama kita mengingatkan, tidak bisa orang mengamalkan sebuah hukum fikih tanpa diikuti dengan apa? Dengan keimanan di dalam hati, dengan akidah di dalam hati. Karena ibadah itu tuntutan iman. Kalau orang memahami iman adalah kebahagiaan, ketentraman, maka ibadah berarti apa? Kebahagiaan, ketentraman. Kebahagiaan, ketentraman, sama. Maka seperti itulah, sehingga Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, iman itu ada pokoknya, ada penjagaannya, ada pemeliharanya. Ya, jadi agama kita itu begitu. Sebagaimana sehat itu harus ada 3 unsur. Ya kan? Sehat itu harus ada 3 unsur. Yaitu unsur pada asalnya, di mana dia itu asalnya sehat, ada makanannya apa? Ada makanannya yang sehat yang dia makan, kemudian dia ada penjagaannya, kemudian ada penangkalnya, itu sehat. Ada kalanya orang itu tidak sehat karena salah satunya tidak teraih. Makanannya nggak sehat, bisa nggak sehat. Makanannya sehat tapi dia tidak bisa menjaga keseimbangan, bisa tidak sehat. Makanannya sehat, dia jaga keseimbangan, kemasukan virus, sehat nggak? Nggak sehat. 3 sama. Iman kita juga begitu. Ada makanannya, ada keseimbangannya, ada apa? Ada pemeliharaannya, penjagaannya. Seperti itu sama. Makanya Islam mengajari kita 3 hal. Disuruh makan yang thayyib, kan begitu kan? Disuruh makan yang apa? Yang thayyib. Terus disuruh menjaga keseimbangan yang benar. Contoh,
orang musafir diwajibkan oleh Allah berpuasa enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena kondisi tubuh sedang banyak mengalami gangguan di safar, supaya dia seimbang dan tetap sehat. Maka tidak diwajibkan dia berpuasa. Itu untuk menjaga keseimbangan. Terus untuk menangkal persoalan, bagaimana Islam mengajarkan? Ngeluarin sesuatu yang rusak pada tubuh. Darah kotor harus diapakan? Keluarkan, bekam. Kan begitu. Perut mules, merungkel di sini, harus diapakan? Keluarkan. Walaupun sedang sholat di sini ribut, tinggalkan sholat, tidak apa-apa. Itu Islam. Dan seperti ini juga iman. Iman itu ada makanannya, ada keseimbangannya, kemudian ada penjagaannya. Dan ibadah kita ini adalah pokok daripada makanan iman kita. Ya, pokok daripada makanan iman kita. Jadi beliau Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut bahwa sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah fardu ain ala kulli akhadin fi kulli waqtin, atas setiap orang di sepanjang masa, di setiap waktu. Wa annahu lan fikaka li akhadin min wujubiha, dan sesungguhnya adalah tidak bisa terlepas kewajiban tersebut, fardu ain tersebut tidak bisa terlepas bagi seorang pun dari wajibnya dia fardu ain. Ini diterangkan Ibnul Qayyim. Beliau membawakan fardu ain di sini bukan dari sisi hukum fikih, tapi dari sisi tuntutan kita sendiri sebagai orang yang ingin bahagia. Karena rasanya beda. Kalau kita diwajibkan karena hukum fikih, dengan kita diwajibkan karena itu kebutuhan kita sendiri, mana lebih kuat menghujam pada diri kita? Hah? Mana lebih kuat? Karena tuntutan diri kita sendiri, ya kan? Karena kita ingin selamat. Nah, maka diterangkan oleh beliau tidak bisa lepas sama sekali bagi seorang pun dari wajibnya berhijrah kepada Allah yang fardu ain itu. Kenapa? Wahia matlubullah wa muraduhu minal ibad. Karena itu kewajiban berhijrah kepada Allah dan Rasulnya itulah yang Allah kehendaki bagi hambanya, supaya hambanya itu baik. Dan apa yang Allah kehendaki pada hambanya ini untuk kebutuhan hamba apa untuk kebutuhan Allah? Hah? Untuk kebutuhan hamba. Allah wajibkan kepada hamba untuk beribadah kepada Allah untuk kebahagiaan hamba atau untuk kepentingan Allah? Untuk kebahagiaan hamba. Coba bagaimana kita pahami? Zat yang menjadi sumber kebahagiaan kita, dia pula yang mewajibkan kita untuk ke sana. Betapa luasnya rahmat Allah. Ketika Allah Maha tahu kebahagiaan hamba itu adalah beribadah kepada Dia, Allah suruh hamba itu beribadah kepada Dia. Coba. Betapa banyak orang-orang tahu kebahagiaan dia itu menuju kepada Dia, tapi dia rahasiakan. Ya kan? Sehingga orang banyak gagal. Orang tidak mengerti. Tapi Allah Maha tahu bahwasanya bahagianya hamba itu beribadah kepada Allah, dan Allah suruh hamba itu apa? Beribadah kepada Allah. Dan Allah tolong hamba itu bisa beribadah kemana? Kepada Allah. Ajib. Satu perjalanan ibadah yang mengagumkan. Kebahagiaan hamba itu beribadah kepada Allah, dan Allah kasih tahu, ini loh kebahagiaanmu. Dan Allah suruh supaya mereka wajib menuju kepada Allah. Kemudian Allah pula yang menolong dia untuk bisa beribadah. Masya Allah. Bagaimana rahmatnya Allah kepada hamba? Kebahagiaannya pada dirinya. Dia ngasih tahu setiap hamba, ini loh kebahagiaanmu di sini. Kemudian dia yang mentakdirkan hamba-hamba itu meraih apa? Kebahagiaan untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Coba direnungi rahmat Allah yang begitu luas seperti ini. Sehingga kalau hamba tahu seperti ini, tambah hari, tambah berkhidmat, tambah mengagungkan, tambah rindu, tambah cinta kepada Allah. Seperti itu rahmat Allah Azza wa Jalla.
Ini yang kita kembali ambil faedah, bahwasanya apa yang Allah wajibkan ini adalah wa muraduhu minal ibad, yang Allah kehendaki dari para hamba. Idil hijratu hijratan. Kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, sesungguhnya karena hijrah itu ada dua makna hijrah. Hijratun bil jismi min baladin ila baladin wa hada ahkamuha ma'lumatun wa laysal muradul kalama fiha. Yang pertama adalah menghijrahkan tubuh, memindahkan tubuh, ya, dari satu negeri, satu kampung, satu kota ke negeri lain, ke kota lain, ke kampung lain, yang kemudian sekarang orang menamai berbagai macam. Ada transmigrasi, ada urbanisasi, ada apa lagi, migrasi, ya pokoknya yang sejenis itu. Ini menghijrahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah seperti ini adalah hukumnya sudah diketahui, dibahas di dalam pembahasan ilmu fikih. Hijrah yang wajib mana, hijrah yang dianjurkan mana, yang haram mana, yang makruh mana, diajarkan di ilmu fikih. Seorang di negeri yang agamanya rusak, maka wajib dia pindah ke negeri yang agamanya tidak rusak, dengan beberapa ketentuan. Ini hijrah badan, hijrah tubuh. Dan hukumnya sudah ada di dalam pembahasan fikih. Dan Ibnu Qayyim bukan bermaksud untuk membahas masalah ini, karena ini hijrah insidental. Ya, hijrah apa? Hijrah insidental, hijrah sewaktu saja. Ya. Yang kedua, wal hijratu tsaniyah. Hijrah yang kedua adalah hijratun bil qalbi ilallahi wa rasulih. Adalah menghijrahkan dengan hati. Jadi yang dihijrahkan apanya? Hatinya. Kemana hati ini dihijrahkan? Ilallah, ya, dihijrahkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wahadihi hiyal maksudatu huna. Dan hijrah inilah adalah yang dimaksudkan di sini, untuk menjadikan manusia bisa menjalani hidup di atas kaidah apa? Di atas kaidah apa? Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah. Ya. Inilah hijrah ini, menghijrahkan hati kepada Allah dan Rasulnya. Inilah bekal yang menentukan bagaimana manusia di dalam hidup ini jatuh bangunnya menjalani kaidah ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah. Kemudian berakibat sengsaranya manusia atau apa? Bahagianya manusia di dunia dan di akhirat. Jelas ini ya? Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa hadhil hijratu hiyal hijratul haqiqiyah. Hijrah ini adalah hijrah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya orang-orang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu. Kemudian ada ayat apa? Wahajaru. Orang beriman adalah orang yang mereka berhijrah. Hakikat hijrah yang diwaksudkan di sini dikaitkan dengan iman. Secara asal hijrah di sini adalah hijrah apa? Hijrah qalb. Sebagaimana iman itu terus-menerus harus ada pada kita, dan karena itu hijrah itu juga harus terus-menerus ada pada kita. Tapi orang sering salah paham. Hijrah ini tidak diurus. Ya, kadang-kadang hijrah yang dohir diurus malah salah. Kan begitu, malah salah. Jadi orang jadi kacau. Dia bilang
bagaimana kita ini punya tempat, punya wilayah, punya negara ini sudah banyak kerusakan. Sudah banyak kerusakan. Wah, kita harus hijrah ini, kita tinggalkan. Kita cari yang baik. Habis keliling kemana-mana tidak dapat. Negaranya sama semua. Mau masuk ke negara yang Islamnya baik-baik, di sana harus KTP di sana, tidak bisa dapat KTP di sana, diusir pulang lagi. Akhirnya dipulang karena pikirannya konsentrasi gimana caranya kita bisa hijrah. Oh, kalau gitu kita bikin negara di dalam negara. Ya. Ada orang punya konsep seperti ini. Supaya kita tidak kena kerusakan negara ini, kita bikin negara tertutup. Jadi ibarat ini ada lingkupan yang melungkup, dia buat lingkupan sendiri. Terus dia masuk di dalamnya kayak masuk di dalam tempurung di situ supaya nggak kena yang di sini. Kemudian di situ dia tidak memperdulikan maksiat kepada Allah juga nggak apa-apa. Yang penting kita tidak hidup di negeri kafir, kita sudah buat benteng. Ini nggak karu-karuan. Di satu sisi dia pengen keluar dari tempat-tempat yang rusak, tapi di sisi yang sama hatinya justru tidak bisa meninggalkan maksiat, dosa. Kan aneh. Dan sekarang untuk apa kita membenci orang kafir? Coba. Kenapa coba? Karena orang kafir tidak menjalankan hukum Allah, kan begitu kan? Kenapa kita tidak suka negeri yang kafir? Karena negeri kafir itu di sana hukumnya bukan pakai aturannya siapa? Allah. Tidak ada sholat berjamaah di negeri orang kafir. Ya kan begitu? Tidak ada syiar Islam di negeri orang kafir, kan begitu? Kita tidak suka. Tapi ketika kita sudah tidak di negeri orang kafir, tidak pergi sholat berjamaah. Loh, ini karpe piye? Ya. Nah, kan aneh jadinya. Dipanggil untuk antum tidak berangkat, katanya tidak suka di negeri orang kafir. Negerinya orang kafir. Loh, negeri orang kafir itu karena tidak ada ajaran Islam. Lah ini kamu berada di negeri orang Islam kok tidak mau mengambil ajaran Islam? Nah, kan aneh ini namanya. Ini karena kerusakan di dalam kaidah memahami hijrah. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan hijrah yang sesungguhnya yang Allah wajibkan sepanjang masa dengan iman kita adalah hijrah kemana tadi? Hijratul qalbi ilallahi war rasul. Ya. Wahiyal aslu, dan hijrah ini adalah yang asli, yang pokok, yang asal. Ini yang Allah wajibkan sepanjang masa. Ya. Sementara hijrah yang anggota tubuh itu mengikuti. Wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Dan orang yang menghijrahkan tubuh itu mengikuti hijrah di mana? Hijrah hatinya. Ini adalah masalah yang harus kita pahami. Salah satu contoh jihad. Di dalam hadis diterangkan orang yang tidak pernah berniat ingin jihad, tidak pernah berniat untuk jihad, maka bagaimana nilai imannya? Ya, nilai imannya bisa rusak. Walaupun, tapi ada orang yang dia berniat ingin jihad, ingin mati di jalan Allah, matinya di tempat tidur, dinilai dapat pahala jihad enggak? Dapat. Persoalannya persoalan apa? Persoalan hati. Kita ribut keliling ke sana kemari, pindah sana, pindah sini, hatinya tidak pindah. Tidak ada gunanya. Karena yang menjadi persoalan adalah hati. Karena nanti terjadi pembohongan. Apa? Wah, saya senang loh dengan ikhwan-ikhwan salaf. Wah, tekun-tekun ngaji di situ. Saya ingin bergabung ke sana. Setelah dia bergabung ke sana, oh betul ikhwan-ikhwan salaf itu bagus-bagus. Ada yang punya mobil, ada yang punya perusahaan. Ternyata ya maju-maju. Habis itu besok dia gerilya. Menguntungkan sekali kita berteman dengan ikhwan-ikhwan salaf. Yuk kita kerjasama. Kamu punya uang berapa? 2 miliar. Mari kita kerjasama. Kita bangun perekonomian Islam yang bagus. Nah, uangnya serahkan dia, ya. Habis itu besok pagi dia tidak ada. Uangnya yang 2 miliar bawa pergi. Jadi itu ternyata dia hijrah kumpul sama orang-orang salaf.
Karena hatinya sebenarnya bukan hijrah. Wah, momen ya, wong salaf itu ternyata bagus, ono di mobil, ono sing sugih. Wah, ini bagus ini kalau kita berhubungan dengan mereka. Hijrahlah, hijrah. Masuk ke lingkungan itu, utang sana, utang sini, pura-pura perjuangan, habis itu bawa pergi uangnya orang. Ini kenapa? Karena hatinya bukan hijrah. Jadi, yang hijrah itu karena dohirnya tok. Wah, bagus, kumpul salaf itu bagus. Ini banyak kerusakan seperti ini. Banyak kerusakan seperti ini. Nimbrung sana, nimbrung sini, ngomongnya, wah ini salaf memang bagus, memang bagus. Tapi hatinya sebenarnya jahat. Karena hatinya nggak hijrah. Banyak fitnah seperti ini terjadi. Dan inilah yang menjadi ukuran kita ini akan ditolong oleh Allah apakah tidak. Untuk apa kita kembali kepada jalan ini? Kalau sejak dari awal kita tidak berangkat dari hati kita. Sejak dari awal kita tidak memperbaiki hati kita. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut, wahiya hijratun tatadammanu min wa ila. Dan hijrah kepada Allah dan Rasulnya yang sesungguhnya ini adalah hijrah yang dia senantiasa mengandung pada mengamalkan makna min dan makna ilah. Apa maknanya min? Huruf jar di sini. Apa maknanya min? Huruf jar di sini, Pak Hasan? Apa maknanya kok min? Apa maknanya min di sini? Ustaz Tarik apa? Min. Iya. Dari kira terjemahan. Hah? Apa maknanya min? Lil ibtida. Ya. Kemudian ila. Apa maknanya ila? Lil ghayah. Apa yang dimaksud ibtida? Ada yang tempat dia bertolak. Kemudian ila berarti ada goyah, ada tujuan yang mau dia tuju. Berarti dia berangkat dari sini menuju kemana? Menuju ke sini. Min ila. Ini urusan hidup atau urusan di atas kertas? Urusan hidup, ini bukan urusan di atas kertas. Jadi orang yang hijrah ini menghijrahkan hati min ila, ini adalah urusan kehidupan, urusan real, urusan hari-hari kita, ya. Berkaitan dengan petunjuk Allah, berkaitan dengan perintah Allah, berkaitan dengan larangan Allah, berkaitan dengan petunjuk Rasul, berkaitan dengan perintah Rasul, berkaitan dengan apa? Larangan Rasul. Ini hijrah yang sesungguhnya. Harus ada sesuatu yang kita berangkat, berarti yang kita tempat berangkat nanti kita tinggalkan enggak? Iya kan? Bertolak jalan begini berarti yang ini kita tinggalkan enggak? Kita tinggalkan. Kemudian ada ilah, sesuatu yang kita tuju, berarti kita harus mencapai ke sana enggak? Harus mencapai. Ada sesuatu yang ditinggalkan, ada sesuatu yang dipegang, yang dikejar. Itu hakikat hijrah ilallah wa rasul. Kalau tidak ada realisasi pelaksanaan makna min wa ila, maka hijrah kepada Rasul itu adalah kadzib, dusta. Jadi harus ada sesuatu yang ditinggalkan dan harus ada sesuatu yang harus dia pegang. Ini maknanya sangat dalam diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka dirinci oleh beliau, fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairillah. Maka memindahkan hati dari mencintai selain Allah, ya. Dan hati itu punya tabiat cinta kepada perkara-perkara yang ada, yang menyenangkan. Dan orang kemudian dia harus berjuang memindahkan hati dari mencintai selain Allah. Siapa dia? Menuju ke mana?
menuju kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mudah ya ikhwah. Contohnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kasus perang Badar, Abu Ubaidah siapa? Bukan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Aminu hadhil ummah itu siapa? Kepercayaan umat ini. Hah? Siapa yang ingat? Bukan Abu Ubaidah. Yang termasuk sahabat Nabi yang umurnya panjang, yang perang dengan bapaknya. Siapa? Yang bertempur dengan bapaknya dan dia menghindar terus pada waktu perang Badar sampai akhirnya dia membunuh bapaknya sendiri. Terus turun ayat bahwasanya tidaklah orang-orang beriman itu dia mencintai musuh-musuh Allah walaupun bapak mereka sendiri. Ini perjuangan hidup. Ya, memindahkan hati mencintai, meninggalkan kecintaan kepada selain Allah menuju kepada Allah itu pengorbanan dalam hidup. Ya. Ini yang pertama dirinci oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatihi. Konsekuensi cinta yang ada di dalam hati adalah ibadah. Ya, berkhidmat, memberikan kehidupannya untuk Allah. Maka dia meninggalkan beribadah apa saja bentuk ibadah itu kepada selain Allah, menuju beribadah hanya kepada Allah saja. Wa min khaufi ghairihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi illa khaufillahi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi. Dia harus meninggalkan takut kepada selain Allah, punya harapan kepada selain Allah, menyerahkan urusan kepada selain Allah, ditinggalkan, menuju kepada takut hanya pada Allah, harapannya hanya kepada Allah, berserah dirinya hanya kepada Allah. Ini urusan hidup. Ini hijrah, menghijrahkan hati. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli lahu wal istikanati lahu ila du'ai rabbih wa su'alihi wal khudu'i lahu wa dhulli wal istikanati lahu. Dia harus meninggalkan dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, tunduk kepada selain Allah, menghinakan diri pada perkara selain Allah, dan merendahkan diri kepada selain Allah, kepada meminta, kepada menuju kepada meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, merendahkan diri hanya kepada Allah, menghinakan diri hanya kepada Allah. Bagaimana kita bisa membuktikan dalam hidup kita? Ketika ada urusan Allah datang kepada hati kita, lapang atau merengut, sumpek atau tidak, ya. Kalau hati kita ternyata masih sumpek, masih mengganjal, masih berat, ini perlu dilihat bagaimana hijrah kita kepada Allah, ya. Hijrah kita kepada Allah bagaimana? Kemudian beliau Ibnul Qayyim setelah memberikan contoh rincian tentang hal ini, wa hadha huwa bi ainihi ma'nal firari ilaihi. Qala ta'ala fafirru ilallah. Fattauhidul matlubu minal abdi huwal firaru minallahi ilaihi. Maka hijrah kepada Allah ini baru satu yang dibahas oleh beliau, yaitu hijrah kepada Allah, ya. Maka hijrah kepada Allah ini dialah merupakan hakikat pokok hijrah pada makna firman Allah Azza wa Jalla, al-firaru ilaihi, lari menuju kepada Allah, ya, lari menuju kepada Allah. Jadi hijrah kepada Allah inilah makna daripada ayat pada surat apa itu? Ad-Dariyat ayat 50.
Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kita, di mana kita hidup di dunia, di negeri orang lain, kita ingin bahagia, Allah kasih tahu caranya kita bahagia. Apa? Fafirru ilallah. Lari kamu menuju kepada Allah. Lari. Lari kamu menuju kepada Allah. Apa maknanya? Inilah makna tadi, menghijrahkan diri kepada Allah. Kalau pengen selamat di dunia ini, pengen bahagia di dunia ini, kemudian membuahkan selamat dan bahagia di akhirat, kamu harus mengambil sikap firar ilallah, yaitu segera merubah kehidupan kita, hati kita untuk berhijrah kepada Allah, meninggalkan selain Allah, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana tadi dari awal kita sampaikan, begitu kita lahir di dunia, sebenarnya kita ini sudah berontak. Kemarin kita sudah sampaikan kan, lahir cengar, sudah teriak nangis, sebenarnya sudah berontak. Kata Ibnul Qayyim, tapi manusia bar nangis mesem-mesem. Nah, begitu tadinya nangis, dia sudah berontak dengan keadaan dunia. Begitu dibele-bele sama ibunya, oh dia merasakan ternyata di dunia enak, senyum dia. Kemudian begitu lagi nangis, disusuin sama ibunya, tidur rangkler nyaman, nggak bengok-bengok lagi. Merasakan hal-hal yang ada di dunia. Lama. Coba kalau misalnya bayi itu tidak disape, sampai tua nggak mau berhenti itu. Loh, itu tabiat manusia. Tidak suka kalau sudah terbiasa, jadi apa? Jadi apa? Jadi suka. Itu kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Ya kan? Tadinya tidak suka dunia, ora gelem duit, ora gelem duit, ya wis 5 rupiah sajalah, enggak apa-apa. 5 rupiah dinikmati. Ora gelem duit, 5 rupiah saja, 10 rupiah, ya wis gelem ra apa 10 rupiah. 10 rupiah dinikmati, ora gelem duit, wis 10 rupiah aja. Lu 15 besok ya ora apa-apa 15. Akhirnya ra apa-apa terus. Yang tadinya rak apa jadi kok enak ya duit itu. Wah, betul, ternyata saya harus mencintai uang ini. Nah, sudah, itulah manusia. Makanya supaya manusia ini tidak kebelanjur-belanjur jatuh cintanya, dia harus rubah haluan. Wes ora apa-apa lah mangan ora apa-apa. Ya toh, minum ora apa-apa ning dunia, nganggo klambi ning dunia enggak apa-apa. Numpak motor ya ora apa-apa. Ya, numpak mobil ya rapopo, tapi jangan kecantol. Tahu jangan kecantol? Jangan terfitnah, jangan terlalu banyak mikir, wis dilewati wae, pokoknya dinggo bar salehke ya wis, gitu aja. Lah mana tambatannya? Tambatannya ke akhirat. Tambatannya ke akhirat. Jadi, lo cari ini zuhud kok gelem numpak mobil. Ada orang yang gitu. Ada ustadz ngomong, wah ini kalau saya naik mobil rasanya gimana ustadz ini. Yang zuhud itu hatinya. Kamu naik mobil tapi jangan bercita-cita pengen punya mobil gitu loh. Terus numpak rasa mikir, kok apik ya mobilnya, kok enak ya ora usah mikir. Numpak bleng-bleng metu selesai ngono lho. Lah itu kan namanya tidak terfitnah. Oh gitu toh maksudnya. Baru dia bilang, oh iya ternyata begini cara kita ngambil dunia tapi tidak terfitnah dengan dunia. Ada orang tidak pernah naik mobil tapi pengen duwe mobil tenanan, tapi ora pernah naik. Kan lebih sengsara kan itu. Le mabuk sampai turung lindur, oh, mobilku warnane iki. Tapi ora pernah satu kali pun nyewa wae ra iso. Ya, dijak koncone wae ora tau dijak, nasibnya menderita. Tapi hatinya ku mabuk, wah punya mobil tuh enak gini. Ora tahu kelakon. Sing ora kepengin malah kelakon. Ya ora ketang ora duwe ora apa-apa. Nah, sebenarnya di situ Allah memberikan cara kita hidup. Udah pas terlanjur di dunia masa balik lagi kan enggak. Sekarang dibenerin cara hidupnya. Hatinya dibelokkan haluannya. Kemana hati ini mau berkiblat? Ini yang jadi masalah. Jadi bagaimana? Kita fafirru ilallah. Fatauhidul matlubu minal abdi huwal firaru minallah ilaihi. Maka tauhid menuju hanya satu. Kepada siapa?
kepada Allah. Itulah yang dimaksud menghijrahkan hati. Tauhid yang dituntut menghijrahkan hanya kepada Allah dari seorang hamba, agar hamba ini berhasil menuju kepada Allah. Huwal firaru minallah ilaihi. Dia harus mencapai pengamalan apa? Lari dari Allah menuju kepada Allah. Faham enggak maksudnya ini? Bingung kan? Masya Allah, ini bahasa yang sangat dalam sekali diterangkan Ibnu Qayyim. Padahal ayatnya apa tadi? Fafirru ilallah. Tidak ada fafirru minallah ilallah. Tapi tidak akan bisa kita laksanakan ayat ini terlaksana, kita bisa ngamalkan ayat ini kalau kita tidak meraih firar atau fafirru minallah ilallah. Gimana maknanya? Kalau tadi kembali kepada makna min, apa maknanya min? Lil ibtida, berarti kita meninggalkan Allah menuju kepada Allah, begitu? Iya. Paham nggak ini? Bingung? Kalau kita kembali kepada makna huruf jar min, berarti maknanya lari meninggalkan Allah menuju kepada Allah. Terus piye caranya? Ini adalah pemahaman yang salah kalau dipahami seperti itu. Nah, terus maknanya bagaimana? Maknanya bahwasanya yang tadi sudah kita jelaskan sejak awal kita menyampaikan pemahaman kita waktu kajian tadi, merupakan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan kita letaknya ada di mana tadi? Enggak, ya maksudnya memang di hati, tapi bentuk nyatanya kebahagiaan kita adalah pada siapa? Pada Allah. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Beribadah itu kan menuju kepada Allah kan? Hah? Beribadah itu kan menuju kepada Allah. Itu kebahagiaan kita. Tadi kan sudah saya sebutkan, merupakan rahmat Allah. Allah Maha tahu kepada hambanya. Kebahagiaannya itu ada di mana? Beribadah kepada dirinya, ya kan? Kebahagiaan hamba ini ada pada kalau hamba itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah, menuju kepada Allah. Dan merupakan rahmat Allah, hamba ini bisa beribadah menuju kepada Allah. Dari mana hamba ini bisa seperti ini? Hah? Dari Allah. Allah yang mentakdirkan hamba itu beribadah pada diri. Ini yang dimaksudkan minallah. Makanya kita harus beribadah menuju kepada Allah dan minta tolong dari siapa? Hah? Minta tolong dari siapa? Minta tolong dari Allah supaya kita bisa apa? Beribadah kepada Allah, bukan bersandar pada dirinya sendiri. Itu maknanya minallah. Makanya Allah ngajari kita di dalam sholat kita, iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ilallah, wa iyyaka nasta'in minallah. Sudah paham ini maksudnya? Makanya kalau orang beribadah, wah saya ini hebat, saya ini bisa menjalani ibadah itu, gampang ibadah seperti itu. Ini bukan dia menuju untuk mendapatkan minallah. Tapi kalau seorang hamba, ya Allah tolonglah aku bisa beribadah kepadamu. Nah ini baru minallah ilallah. Paham maksudnya? Loh ini gimana ini kok pada pelenggong-pelenggong semua ini? Ya? Paham-paham bagaimana? Jadi hakikat seorang hamba, ibadah yang dimaksudkan oleh Allah, maka kita harus mengumpulkan dua hal yang ada pada sisi Allah. Allah yang harus kita tuju, itulah kebahagiaan kita. Dan hanya kepada Allah
kita meminta tolong, supaya Allah mentakdirkan kita bisa menuju kepada Allah. Yang pertama tadi, menuju kepada Allah, sering kali kita pahami dalam penjelasan ulama istilah tauhid apa? Tauhid apa? Harus mentauhidkan Allah secara uluhiyah atau ibadah. Yang kedua tadi adalah mentauhidkan Allah secara apa? Rububiyah. Ini prakteknya itu begitu. Ya. Mentauhidkan Allah secara ibadah itu menuju kepada Allah. Mentauhidkan kepada Allah secara rububiyah, karena Allah yang mentakdirkan setiap yang terjadi, maka hamba itu meminta tolong penuh kepada Allah supaya dia menjadi hamba yang menuju kepada Allah. Maka dalam ulama yang lain mengatakan terkumpul padanya dua kehendak Allah. Terkumpul padanya dua kehendak Allah, yaitu apa? Kehendak syariah dan kehendak kauniyah. Ngerti ini? Jangan mantuk-mantuk tuh orang paham. Terkumpul pada seorang hamba yang bisa firar minallah ilallah, kehendak Allah syariah. Apa kehendak Allah syariah? Keinginan Allah yang ada di dalam agama. Apa Allah menghendaki kita di dalam agama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kehendak Allah di dalam mana? Di dalam agama. Kemudian seorang beribadah kepada Allah. Takdir enggak ini? Takdir enggak? Takdir. Dia beribadah kepada Allah, Allah yang mentakdirkan. Apabila Allah mentakdirkan pada sesuatu, Allah berkehendak enggak sebelum mentakdirkan? Berkehendak. Makanya Allah mengatakan wa may yuridillahu, barang siapa yang Allah menghendaki dia, berarti Allah berkehendak enggak? Barang siapa yang Allah menghendaki dia, ayyahdiyahu, Allah memberi petunjuk pada dia, yasrah sadrahu, Allah mentakdirkan dada dia lapang. Kehendak Allah secara apa ini? Secara kaun, secara kejadian. Orang yang firar minallah ilallah, berarti dia telah terkumpul dua kehendak Allah. Yaitu kehendak apa? Kehendak di dalam agamanya dan kehendak di dalam takdirnya. Paham? Sekarang pertanyaan, kalau orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkumpul pada dia berapa kehendak Allah? Hah? Berapa? Apa Pak Mujib? Kehendak Allah apa yang satu itu? Oh, jangan-jangan ini karena ada dua cuma dipilih salah satu aja. Hah? Kalau orang tidak beribadah kepada Allah, kenyataannya dia tidak beribadah kepada Allah, terkumpul padanya kehendak Allah berapa? Satu. Mana? Apa? Kehendak kauni. Allah menghendaki dia ditakdirkan tidak beribadah kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, berarti Allah mentakdirkan dia sengsara. Naudzubillah min dzalik. Loh, kok Allah mentakdirkan hambanya sengsara? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah berbuat, kalian yang akan ditanya oleh Allah dengan apa yang kalian perbuat. Ini pemahaman tentang masalah tauhid. Ini sangat dalam pemahaman ini. Dan mungkin enggak ada orang pengen beribadah kepada Allah, bisa terjadi tidak ditolong oleh Allah secara kenyataan. Bisa? Terus sopo yang mentakdirkan? Gendruwo? Hah? Bisa enggak orang beribadah kepada Allah? Ya? Beribadah kepada Allah, kemudian dia bisa beribadah kepada Allah tidak ditakdirkan oleh Allah. Bisa? Tidak bisa. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi kar'an atau an au karhan.
kepada Allah, tunduk, sujud, patuh, seluruh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, baik dalam keadaan dia ridho, taat, maupun dalam keadaan dia terpaksa. Walaupun dalam keadaan dia terpaksa. Jadi tidak bisa keluar dari ketentuan kauninya Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang berharap mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak mengharap dari Allah, justru Allah akan takdirkan dia kepada perkara yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, wa tahta min wa ila fi hada sirrun adimun min asrari tauhidi fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bittalabi wal ubudiyati wa lawazimiha minal mahabbati wal khasyati wal inabati wa tawakkuli wa sairi manazilil ubudiyati fahuwa mutadamminun li tauhidil ilahiyati allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusuli salawatullahu wa salamuhu 'alaihim ajmain. Kemudian Ibnu Qayyim merinci pembahasan tentang hijrah kepada Allah, menghijrahkan hati kepada Allah yang secara nyata adalah mengamalkan makna min dan makna ila. Sudah paham ya makna min tadi? Jangan salah paham makna min. Maksudnya dari Allah berarti kita bisa seperti itu ditakdirkan oleh Allah. Ya. Maka di bawah pemahaman hijrah yang terkandung pada makna min dan ila, di dalam pemahaman ini sirrun adim, terdapat rahasia yang agung. Min asrari tauhidi, dari rahasia-rahasia tauhid. Rahasia orang beriman kepada Allah itu di sini letaknya. Ya. Karena sesungguhnya sikap berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat tadi apa? Fafirru ilallah. Sikap berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan ini adalah mencakup pada makna hanya menunggalkan menuju kepada Allah di dalam semua yang menjadi tuntutan dia dan ibadah dia. Itu maksudnya. Menjadi tuntutan dia dan ibadah dia menuju kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa perkara hamba itu harus menuju segala tuntutannya dan ibadahnya kepada Allah? Sebagaimana Allah memerintahkan fafirru ilallah, perintah yang di dalamnya terkandung rahasia yang dalam. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana rahmatnya Allah kepada kita, memerintahkan menuju kepada sesuatu untuk kebahagiaan. Kenapa harus kepada Allah kebahagiaan itu kita raih? Kenapa harus kepada Allah kebahagiaan itu kita dapat sehingga kita harus menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Karena bagaimana sesuatu dikatakan sesembahan yang harus dituju? Bagaimana sesuatu itu diterangkan sebagai sesembahan yang harus dituju? Hah? Yang sudah ngaji tanbihat mana? Bagaimana? Apa penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah sebelum dia menjelaskan bahwasanya fa innahu la yastahiqqul al-ibadatu, tidak berhak ibadah kecuali Allah. Apa beliau Syekh Sa'di menjelaskan? Karena la yastahiqqul uluhiyah at-tafarrudu bi kulli sifati kamal ilallah. Karena tidak ada
yang dia pantas menjadi ilah, sesuatu yang hati itu menuju kepadanya. Tidak ada yang pantas kecuali Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang dituju oleh hati, sesuatu yang dituju oleh hati, yang hati kemudian bergantung kepadanya. Dulu pada kajian kita hari Sabtu sudah diterangkan, sesuatu yang dituju oleh hati dan tabiat hati itu menuju kepada sesuatu yang apa? Yang sempurna. Ya, sesuatu yang sempurna. Hati tidak pernah puas, tidak pernah bahagia, tidak pernah tentram kalau belum ketemu sesuatu yang apa? Yang sempurna. Karena itu Allah menerangkan, sebagaimana dalam hadis qudsi Nabi bersabda, "Innallaha jamil." Dan itulah makna yang diterangkan oleh beliau Sa'di Al-Ahad, alladzi qad intaha fi sudadihi wa majdihi wa kibriyaihi, yaitu zat yang telah mencapai puncak hanya dia saja di dalam seluruh kesempurnaannya. Dan itu yang dituju oleh hati. Dan sejak dari dulu hati itu sudah memahami tentang ini. Ya, ketika roh kita masih di alam roh, itu sudah mengikrarkan bahwasanya kesempurnaan itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan karena itu hati tidak bisa bahagia kalau tidak kembali ke sana. Makanya makna dari firar ilallah berarti kita disuruh untuk menuju kepada Allah saja, karena itulah sumber kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan cuma itu, puncak daripada kebahagiaan manusia bukan cuma bahagia secara maknawi berkaitan dengan Allah. Apa secara maknawi kita berhubungan dengan Allah? Beribadah kan? Hakikatnya kita dekat langsung nggak dengan Allah? Secara fisik nyata dekat nggak? Tidak. Tapi sudah kita pahami pada kajian kita pada hari Sabtu, hakikat puncak kebahagiaan kita itu dekat secara hakiki apa secara maknawi? Hah? Secara hakiki apa maknawi? Hah? Secara hakiki. Kapan? Pada saat kita bertetangga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Di mana kita bertetangga dengan Allah? Di surga. Sehingga dengan kita bertetangga dengan Allah Azza wa Jalla di surga, menjadi manusia yang paling memungkinkan untuk bertemu langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Itu kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim membawakan perkataan ulama, "Ma tabatil akhirah illa binadri wajhihi." Tidaklah kehidupan akhirat itu menjadi kehidupan yang bahagia kecuali dengan memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tabatid dunya illa bimahabbatihi wa ubudiyatihi. Dan tidaklah di dunia ada sebuah kebahagiaan yang paling puncak kepada Allah kecuali dengan mencintai Allah dan beribadah kepada Allah. Dekatnya seorang hamba kepada Allah di dunia dengan apa? Dengan hatinya tertambat kepada Allah cinta, dan kemudian menjalin hubungan dengan apa? Ibadah. Dekatnya di akhirat yang membahagiakan manusia adalah apa? An-nadru ila wajillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Surga saja tidak ada nilainya. Maka di sini letak. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah ketika memerintahkan firar ilaihi adalah mencakup supaya kita hanya menuju kepada Allah di dalam semua tuntutan kita dan ibadah kita. Karena itu kebahagiaan kita. Dialah zat yang maha sempurna. Walawazimiha, dan hal-hal yang menjadi ketentuan beribadah kepada Allah. Apa yang menjadi ketentuan beribadah kepada Allah? Yang ibadah itu tidak ada nilainya kalau tidak ada al-mahabbah minal mahabbati, cinta. Tidak ada ibadah tanpa cinta. Makanya kalau kita beribadah kok hati kita tidak punya kecintaan kepada yang kita ibadahi, hati-hati. Naudzubillah. Itu ibadahnya siapa yang seperti itu? Asalnya ibadahnya siapa? Hah? Masya Allah. Ibadahnya siapa? Dohirnya beribadah, hatinya tidak cinta. Munafik. Naudzubillah. Orang munafik itu dohirnya menjalankan aturan Allah, tapi hatinya tidak mempunyai apa? Kecintaan kepada Allah. Makanya ibadah seperti ini tidak akan bisa merasakan bahagia, nggak akan bisa. Tidak bisa dibohongi. Isinya sumpek dan tidak punya pengaruh dalam hidupnya dan terbebani. Ya.
bukan sebuah kebahagiaan, bukan sebuah orang itu age-age untuk cepat segera, enggak. Ini ibadah kalau tidak didasarkan dengan mahabbah. Kemudian di antara ketetapan ibadah adalah apa? Wal khasyati, takut kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga menjadi nikmat. Loh, apa iya atau ibadah dengan mencintai dengan takut itu nikmat? Iya. Coba kamu lihat seorang rakyat yang berkhidmat pada rajanya, penuh dengan kecintaan, penuh dengan takut, penuh dengan harapan kepada pemimpinnya, rajanya, sampai jalan ngelesot saja, munduk-munduk, itu rasanya dia syukurnya luar biasa. Tadi saya sudah diterima kepada raja saya, itu luar biasa. Nah, makanya selama ini kita tidak merasakan ibadah kita itu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Rohnya hilang. Enggak ada cinta kok. Enggak ada rasa takut yang tinggi kepada Allah. Enggak ada harapan yang besar kepada Allah. Makanya ibadah jengkang-jengking aja enggak ada rohnya. Ibadah harus dibengoi. Ibadah harus dibengoi. Dong sholat. Gimana? Makanya kalau orang-orang yang ibadahnya seperti ini, ribat dia. Tahu ribat? Ribat itu mempersiapkan diri, nyongsong. Belum tiba saja dia sudah apa? Mempersiapkan diri. Ya, nuntut ilmu itu ibadah enggak? Ibadah. Kalau bahagia menuntut ilmu, mencintai itu menyongsong, orang telatan. Enggak, itu enggak ada kecintaan ibadah. Menyongsong, gurunya belum datang, datang di tempat nunggu, berkhidmat. Nah, sekarang ini dia ngeker dari jauh. Oh, ngono. Maca liyane apa semua, ngeker. Ya. Kalau kita dulu ini yang saya rasakan dulu. Ngaji jam 7 tet itu, habis sholat, kitabnya itu buka sudah dari asar. Habis sholat sudah duduk di situ. Nunggu Pak Kiai itu ora teko-teko nganti jam 7, jam 8 bengi, ya nyaman. Ya ora bekah-bekoh. Pokoknya ya terus kemudian jadi kukusan. Ya, nyaman dia duduk. Begitu gurunya datang jam 10 malam, alhamdulillah Pak Guru sudah datang. Kalau kita sekarang cinta ini nganti bisa ame nih kayak teko. Ini tidak ada rasa cinta. Gimana mungkin? Tidak ada rasa kecintaan, tidak ada rasa hormat, tidak ada. Tidak akan bisa kebaikan-kebaikan itu datang bagi orang seperti ini. Tidak bisa bahagia. Ini ibadah kepada Allah itu seperti itu. Kalau kita laksanakan tidak ada lawazimnya, ya seperti itu. Menjadi penderitaan malahan. Sebagaimana ibadah itu menjadi penderitaan bagi orang munafik. Menjadi penderitaan bagi orang kafir. Melihat orang-orang yang sibuk beribadah dan nikmat itu, wow, repot koyok ngono cengkang-cengking. Dia merasakan sumpek, dia tidak jalani aja sumpek. Yang jalani tenang dan nyaman dan bahagia. Ini hakikat bahagianya kita menuju kepada Allah dengan ibadah. Karena adanya kecintaan, khosyah, wal inabati, rasa mau kembali terus. Lawang tambatan hati ya. Coba antum sedang jatuh cinta sama seseorang, maca surate ora barbar nganti lusuh diwaca-waca terus. Ya kan begitu. Sampai dipreske dilaminating. Bar diwaca meneh berbunga-bunga lagi. Berblerem ora apa piye-piye, digolekke tukang braille diwaca meneh piye carane. Lah kok kita bosen? Orang mukmin baca ayat Al-Qur'an bosen, beribadah bosen. Lah itu gimana? Ini karena ibadah ini sudah jauh, kita sudah lari jauh. Ya. Ini yang diterangkan oleh beliau Ibnu Qayyim, lawazimnya dituju ke sana, bukan gembunge tok ngadeg ngededer. Tapi hatinya tidak karu-karuan. Tahu gembung itu? Tahu gembung? Gembung itu jembleger. Tahu jembleger? Fisiknya tok itu loh ngadeg ngececer kelihatan kayak ya, bukan, tapi hatinya nggak karu-karuan. Ya. Makanya kalau kita memperbaiki diri, memperbaiki manusia, jangan memperbaiki gembungnya tok. Memperbaiki gembungnya tok nanti kalau tentara hormat, hormat. Padahal latine itu gembungnya tok yang diperbaiki. Iya. Makanya setelah nggak suka, ya berantem. Kenapa? Karena dohirnya tok diseragamkan dohirnya.
Klambine kudu padha, hormate kudu padha, bengkok sithik dipegang dikepruk. Gitu. Tapi hatinya tidak dibenerin, hatinya tidak disamakan. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Hanya jadi formalitas, jengkel malah melari. Kan seperti itu. Maka inilah pengajaran kita. Bagaimana kita mengembalikan ibadah? Selama ini kita berhasil atau gagal? Ya. Terutama bagi guru-guru, orang tua juga guru. Jangan terus guru terus, nah bukan saya lagi. Orang tua itu juga guru bagi yang di bawahnya. Kalau nyuruh ngajari itu bukan ngajari ndelok ke anake wis salat tek-tek. Wah, alhamdulillah anakku wis salat tek. Betapa bahagianya saya padahal hatine jengkel. Keliru. Allah saja memberikan standar dinilai sampai hatinya, kejujurannya dan sebagainya kan. Lah kok kita dibodohi sama anak kita pas dibuka pintunya Allahu Akbar. Wah, Masya Allah anakku santri tenanan. Ya. Bar ditutup lagi, duduk dia ngobrol cerita ya. Apa itu bapak, apa itu ibu, was. Ini karena kita selama ini yang dipikirin begitu dohirnya selesai seneng dia. Anaknya lomba nomor di atas 1 itu berapa? Orang terima nomor 1. Lomba nomor 1 lu seneng aku, wah anakku calon penghuni surga selama-lamanya. Keliru besar. Lihat hidupnya, lihat hatinya, lihat hari-hariannya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dicintai, apa yang disibukkan. Itu baru namanya mendidik. Puas, evaluasi nilainya 10. Tukang ngapusi. Ya tidak ada nilainya. Bukan keberhasilan pengajaran ibadah yang baik. Maka ini yang dituntut dengan ibadah kepada Allah. Firar ilallah itu begini. Ketika kita mengajari hamba-hamba untuk beribadah Allah itu begini. Ya. Diikuti dengan supaya dia cinta kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wasairi manazilil ubudiyah, dan seluruh hal-hal yang terkait dengan ibadah. Fahuwa mutadamminun li tauhidil ilahiyah. Itu semua masuk dalam cakupan memberikan ibadah mentauhidkan hanya kepada Allah. Allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul, dan itulah yang telah menjadi kesepakatan dakwahnya Rasul salawatullahu wasallamuhu alaihim ajmain. Semoga salawat dan keselamatan Allah curahkan pada mereka para Rasul. Itu mengajari manusia beribadah kepada Allah itu utuh seperti ini. Dan inilah makna fafirru ilallah. Makanya kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ketat sekali bagaimana mendidik para sahabat. Sangat ketat sekali hari-harinya, kehidupannya. Nabi perhatikan mereka. Nabi luruskan, Nabi tegur bagaimana hatinya. Bahkan Nabi tunjukkan contoh-contoh yang beragam tentang orang-orang yang selamat, agar mereka para sahabat itu melihat secara nyata mana ini yang benar. Ini yang dikehendaki oleh Rasul kita, oleh pengajaran Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat daripada pelaksanaan firar ilallah, hijrah kepada Allah. Makna yang pertama yaitu memberikan apa? Ibadah, tuntutan dengan seluruh ketentuannya menuju kemana? Kepada Allah. Dan itu kebahagiaan kita, itu kebahagiaan manusia. Wa ammal firaru minhu ilaihi fahuwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati wa itsbatil qadar. Dan adapun makna hijrah itu dari Allah menuju kepada Allah, menuju kepada Allah, ini makna yang tadi, yang pertama ya. Adapun berlari, berhijrah itu dari Allah menuju kepada Allah, maka dia adalah merupakan kandungan dari makna mentauhidkan Allah secara rububiyah dan menetapkan keimanan pada mengimani qadar Allah, takdirnya Allah. Jadi mengimani takdir Allah itu adalah mengimani di dalam kita minallah. Makanya kalau orang sudah meraih keimanan pada tauhid rububiyah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam takdir-takdirnya,
maka berarti dia telah meraih keimanan di dalam makna apa? Min. Ya. Di dalam makna min. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahduri alladhi yafirru minhu al-abdu fa innama aujabathu masyiatullahi wahdahu. Dan sesungguhnya setiap apa saja yang ada pada kejadian dari hal-hal yang tidak disukai, yang diwaspadai, yang seorang hamba lari menghindar, meninggalkan apa yang terjadi yang tidak disukai itu, maka hanyalah perkara tersebut hanyalah kehendak Allah saja yang mengharuskan terjadinya perkara yang ada di dalam hidup yang tidak disukai tersebut. Fa innahu ma sya'allahu kana, karena sesungguhnya apa saja yang Allah berkehendak pasti terjadi. Berarti setiap yang terjadi apa? Berarti setiap yang terjadi Allah telah kehendaki. Itu harus masuk di dalam keimanan. Kalau kita tidak masuk, berarti kita belum meraih keimanan makna apa? Min. Ya. Maka hidupnya orang mukmin itu terhadap Allah setiap hari selalu dapat min dan ilah. Apa? Selalu dapat min dan ilah. Jalan kesandung jatuh. Maka kemudian kalau dia memang meraih keimanan ini, apa? Dia dapat min. Allah telah mentakdirkan saya, ini takdir dari Allah. Sudah, hatinya tentram. Hatinya tentram. Lu kok bisa toh ditakdirkan jatuh ke hatinya tentram? Bisa dipahami nggak? Ditakdirkan oleh Allah jelek kok hatinya tentram? Hah? Karena dia memahami Allah itu kekasihnya. Ya kan begitu kan? Allah itu adalah yang dia cintai. Lah ditakdirkan sama yang dicintai jelek itu tentram enggak? Loh, tentram enggak? Lah wong antum ditakdirkan sama istrinya dipendelengi ae, seneng kok. Loh, karena istrinya dicintai, istrinya mendeleng ini, ora apa-apa kayak mendeleng aku seneng kok. Loh kan begitu toh? Loh ya betul apa enggak? Ya kan? Kenapa? Walaupun ditimpakan jelek, yang menimpakan jelek ini yang dia cintai. Lu itu loh maknanya. Ora apa-apa mendelengi jan iki pengen apa mbek aku, kan begitu. Allah mentakdirkan saya jatuh sampai luka kayak begini, Allah itu mencintai saya. Tentram hatinya. Dapat lagi makna min. Dipukul kepalanya sama orang, teng. Allah mentakdirkan orang memukul saya. Dapat lagi makna min. Pasti Allah berbuat baik kepada saya. Ada hikmah, terus dapat makna min. Ketoknya mudah diucapkan ya. Jajal dikeprok ngono ora meleruk. Masya Allah. Loh ini kaidah kita di dalam beriman. Makanya kalau Allah mensifati orang mukmin itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nyata apa fata morgana? Nyata. La khaufun alaihim walahum yahzanun itu nyata. Ya. Pengen makan enak sahur sudah nusu-nusu tipe pure. Ya, segone mencelat rono kabeh. Allah mentakdirkan seperti ini, ya air putihlah diminum. Tenang dia. Tapi kalau enggak meraco sana, meraco sini, ribut sana, ra sida ngombe wis subuh. Lah ya kan sengsara kan dadine wis ra sida mangan, atine mbededek, meh ngombe kok wis adzan, wah wis ora karu-karu. Itu karena tidak dapat makna min. Kalau dia dapat makna min ya selesai sudah, enggak usah diurus, sudah apa yang bisa dipakai dipakai. Selesai. Bisa minum lagi. Loh ini ajaran tauhid. Jadi tauhid itu ajaran kehidupan, bukan ajaran yang hanya kita hafal di testing dok. Allah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, bukan cuma itu. Jadi ini makna daripada tauhid min. Ya. Apa saja yang terjadi yang dia tidak disukai, Allah telah berkehendak. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi.
wamtana'a wujuduhu li adami masyiatihi. Wujudnya perkara akan terhalangi kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada apa? Tidak ada kehendak Allah. Berarti hari-hari kita ini kalau mau merenungi kejadian-kejadian, kita sibuk merenungi Allah berkehendak. Ya kan begitu? Akan dahsyat nanti. Coba hari ini kita berkumpul di sini. Ini kejadian kan? Ada yang khusyuk, ada yang ngantuk, ada yang senyum, ada yang macam-macam kan kejadian. Ada yang serius, ada yang setengah serius. Ini kejadian semua. Semua kejadian kita di sini dikehendaki oleh Allah enggak? Bagaimana kekuasaan Allah menghendaki kita yang beragam di sini punya kejadian yang sama di waktu yang sama. Coba kita bisa memahami bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang di sini, belum lagi yang di tempat lain. Allah tidak disibukkan dengan sibuknya Allah terhadap para hambanya. Allah tidak disibukkan dengan sibuknya Allah kepada para hambanya. Bagaimana tidak lahir kepada kita takdim kepada Allah Azza wa Jalla? Kepada dukun saja yang tahu cuma segelintir orang, itu pun cuma tebak-tebak. Ojo sembrono loh gue. Dia itu pokoknya. Padahal cuma tahu kejadian 1-2 masalah, itu pun hanya kebetulan. Ya sekarang bagaimana kalau kita memahami setiap hari kita merenungi kejadian-kejadian ini, Allah berkehendak semua pada hambanya dan Allah tidak disibukkan, tidak ada yang keliru perintahnya memerintahkan hambanya. Masya Allah, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita seorang hamba di dunia ini tidak benar-benar jatuh rendah ya. Kalau orang Jawa tidak ndp kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ndp itu bahasa Indonesianya apa? Munduk itu bahasa Jawa sama. Enggak ada bahasa Indonesianya, enggak ada. Setahu saya enggak ada. Ya. Dekat itu beda, dekat itu lain. Ya. Dekat itu bahasanya cedak. Lain cedak, lain DP, lain munduk DP aja beda. Ya. Mepet itu kecepet, lain lagi. Enggak bisa, enggak ada yang cocok itu. Bahasa Jawa itu lebih lengkap. Ya lebih lengkap untuk menjelaskan bahasa Arab ya daripada bahasa Indonesia untuk jelaskan bahasa Arab. Tapi antum kalau diterangkan bahasa Jawa orang nyambung. Nah itu jadinya repot. Ada orang Sulawesi, ada orang macam-macam, jadi nggak bisa. Kemudian disimpulkan yang terakhir oleh Ibnul Qayyim, fa idza farral abdu ilallahi fa innama yafirru min syai'in ila syai'. Sekarang dilihat prakteknya. Kalau seorang hamba berlari menuju kepada Allah, maka hakikatnya hamba itu adalah berlari dari sesuatu menuju kepada sesuatu, kan begitu kan? Min ila wujida bi masyiatillah wa qadarihi fa huwa fil haqiqati farrun minallah ilaihi. Kalau ada hamba lari dari sesuatu yang ditakuti, kemudian dia menuju kepada Allah, ya, dia telah mendapati sesuatu yang ditakuti itu, sesuatu yang ditakuti itu, dia dapati yang ditakuti itu terjadi dengan kehendak Allah, kan begitu. Misalnya contoh ini ya, orang takut pada genderuwo, nah, ini yang gampang saja biar nggak susah, atau kuntilanak, atau mayat jalan-jalan, mayat atau jalan-jalan. Ya kan, takut, terus dia menuju kepada Allah. Hakikatnya kalau dia memahami bahwasanya rububiyah itu miliknya Allah, sebenarnya dia tidak perlu takut pada kuntilanak, tidak perlu takut pada mayat yang jalan-jalan, kata orang, tidak perlu takut pada genderuwo. Kenapa? Coba kenapa jawabnya? Mal jawab, karena ada genderuwo ini Allah yang mentakdirkan. Ngapa kok wedi karo genderuwo? Wedi karo sing mentakdirkan. Kan harusnya begitu toh. Lah genderuwo kok ditakuti? Lo yang takdirkan Allah. Yang takdirkan genderuwo ada itu siapa? Kita itu nggak ingat. Begitu ada genderuwo ini membahayani lo, ndak, kenapa kita harusnya
Saya takut pada engkau ya Allah karena engkau mentakdirkan ada genderuwo datang pada saya. Harusnya kan begitu. Loh, harusnya kan gitu, nggak perlu takut genderuwo. Kalau Allah, kita takut pada Allah, ya Allah rubahlah genderuwo ini jadi bidadari misalnya. Loh, misalnya begitu. Lah kan malah nggak perlu takut kan. Ya Allah takdirkanlah genderuwo ini tidak dolim pada saya, malah nolong misalnya. Loh, bisa jadi. Loh. Jadi kita kadang keliru. Kita tidak paham makna min. Begitu orang genderuwo ki medine karo genderuwo tenan, engko dicekek, engko di ini wis luar biasa. Dia tidak tahu genderuwo ini ada Allah yang mentakdirkan. Kan begitu kan? Dia bisa mencegah orang, Allah yang mentakdirkan. Makanya kalau orang beriman pada Allah min wa ila, ono genderuwo ora ono genderuwo ya biasa. Kan begitu. Lah mbok ono genderuwo jutaan ya wis monggo silakan. Ya kan begitu. Jadi tidak mikir. Oh, kita kan kadang-kadang aneh. Di rumah sendirian ada cangkrik ngerek krik 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 krik. Wah, iya. Wah, iki. Kok jari om buka pintu ada pohon pisang diterno angin melambi-lambi dia. Wah. Innalillahi wa inna. Ini orang kasihan sekali ini. Itu karena tidak memahami makna min. Kalau dia memahami makna min, ya tidak akan begitu. Kalau Allah menolong saya, ditakdirkan genderuwo atau jin atau macam-macam, tidak terjadi, selesai. Nah kita cuma takutnya ke genderuwo, nggak takut kepada Allah yang mentakdirkan terjadinya genderuwo. Inilah yang harus kita pahami. Jadi hakikatnya ketika orang takut, makanya sesuatu yang ditakut-takutkan itu akhirnya dia tenang. Ada wabah penyakit, tenang. Allah yang mentakdirkan ada wabah penyakit, kan begitu? Ya kan gitu. Ada rampok, tenang. Allah yang mentakdirkan ada rampok, kan begitu? Monggo mas, silakan ngerampok. Benar sini. Maksudnya tenang itu tidak kemudian monggo mas ngerampok ya enggak. Ada genderuwo monggo nekao saya gitu ya enggak toh ya. Artinya dia berharap selamat itu tenang karena Allah, ketika dia ditolong oleh Allah selamat. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Jadi tidak menjadi orang yang bingung. Sekarang coba sama-sama pengen selamat berusaha. Ada genderuwo yang satu tenang, satu tidak tenang. Yang berhasil yang tenang apa yang tidak tenang? Yang tidak tenang. Mau ngambil pentong keliru bantal. Itu karena tidak tenang. Tapi kalau yang tenang, malah dia, "Weh iki ngopo toh? Pergi sana lo." Lo tenang, akhirnya pergi. Kamu nggak usah ganggu orang, kamu kan makhluknya Allah kan. Ya sudah pergi tenang. Tapi kalau yang nggak tenang, oh ribut, wah gimana ini? Jiwa ke pentong malah keliru. Akhirnya ngambil air dingin keliru air panas, numpain dia. Sudah takut malah terbakar, melonyok. Ini karena tidak punya tauhid di dalam dirinya. Kalau dia punya tauhid, tahu semua kejadian itu dari Allah, tenang. Dia hadapi dengan baik. Dia minta tolong kepada Allah yang paling pokok. Ya Allah, semuanya ini adalah dengan kehendak-Mu. Kemudian dia berusaha yang baik. Akhirnya menjadi kebaikan bagi dia. Fahuwa fil haqiqah farrun minallah ilaihi. Maka hakikatnya seorang hamba yang punya hijrah kepada Allah seperti ini, menghadapi kehidupan itu, intinya dia lari dari sesuatu yang Allah takdirkan menuju kepada Allah yang mentakdirkan. Bagaimana tidak tentram? Karena lari dari sesuatu menuju kepada sesuatu yang dilarikan dan sesuatu yang dituju sama. Siapa? Allah. Kan jadinya tidak tasalsul. Tahu tasalsul enggak? Tasalsul itu mata rantai yang tidak pernah putus-putus. Jadinya ketemu itu loh, klop. Kita lari dari ini. Misalnya ini bahaya racun. Allah yang mentakdirkan. Lari kita pengen selamat. Terus ya Allah tolong aku selamat. Kan jadi ketemu. Ini yang mentakdirkan bisa ngeracuni juga Allah. Yang mentakdirkan tidak ngeracuni juga siapa? Allah. Akhirnya selesai. Nabi Ibrahim disiapkan mau dibakar api. Secara manusiawi pengen selamat enggak? Pengen selamat bukan? Oh bakar aku ampuh. Ora mungkin.
Tidak begitu Nabi Ibrahim. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pengen selamat. Dia tahu api ini Allah yang mentakdirkan. Panas yang ada pada api sifat Allah yang mentakdirkan. Allah bisa merubah sifat api jadi dingin. Itu kekuasaan Allah. Maka dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu masuk api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tunduklah kamu kepadaku, berikan kedinginan dan keselamatan pada Ibrahim. Selesai. Wah, itu kan Nabi, Ustaz. Iya, memang kamu memang ragu-ragu terus. Ya sudah, nasibnya ya dapat yang ragu-ragu. Karena ditunjukkan yang benar, itu kan Nabi. Itu kan orang soleh. Aku tidak soleh. Ya sudah, kalau memang husnudzannya seperti itu ya monggo. Allah itu berkuasa selama-lamanya. Bukan cuma sebentar pada Nabi Ibrahim saja. Allah itu berkuasa selama-lamanya. Allah itu yang mentakdirkan sesuatu, maha kuasa selama-lamanya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu adalah zat yang maha hayyu, maha qayyum. Ini keimanan kita. Sehingga akhirnya kita benar-benar bisa mendapati kehidupan hijrah kepada Allah itu betul-betul ketentraman, kebahagiaan. Ini apa yang kita ambil faedah pada kesempatan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali pada penjelasan yang akan datang. Kita akhiri dan mudah-mudahan waktu yang agak molor sedikit dari yang dijadwalkan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan menjadi perkara yang bermanfaat kepada kita di dalam mengambil pengajaran ilmu yang Allah ajarkan kepada kita dari wasilah kitab yang ditulis orang imam, yaitu Risalah Tabukiyah Yadul Muhajir ila Rabbih. Takhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.